Persiapan pemasangan peredam lantai. Ini kita lihat peredam pada mobil expander hanya beberapa spot saja. Ini situ, jadi tidak semua total. Nanti ini akan total kita tutup dengan peredam aspal juga, terutama di bagian-bagian yang terbuka ini kita akan beri lapisan aspal juga supaya mobilnya lebih kedap. Karena ini keempat pintu sudah kita pasang peredam. Sekarang ini kita juga akan pasang peredam untuk lantai. Mumpung joknya ini lagi di tukang jok, kita lagi ganti kulitnya. Nah, ini pemasangan awalnya bagian dalam itu kita lapisi juga peredam. Nah, jadi lapisan pertama. Nah, jadi mobil itu platnya itu akan seperti didempul. Nah, jadi beda, tidak sama. Nanti setelah bagian ini berdalam selesai, kita lapisi. Ini cukup mudah pemasangannya karena dia peredam ini seperti stiker saja. Kita buka lapisannya, langsung dia, karena dia ada lapisan ini, jadi kita sambil pelan-pelan dilepas lapisannya, kemudian sambil kita tempel. Jadi beberapa bagian kita perlu potong-potong sesuai dengan kedudukannya, kemudian kita bantu dengan roller ini untuk merapikan saja sebenarnya. Jadi roller ini merapikan pemasangannya supaya betul-betul daya rekatnya baik. Tapi ya ini pun sudah cukup kuat karena dia kan ini aspal, jadi begitu menempel dia akan sudah tidak gampang terlepas. Nah, setelah itu nanti bagian di sini juga akan kita tutup. Sini dan lantai ini akan kita tutup semua. Jadi peredaman akan mengurangi suara 20-30%. Jadi total ini untuk pintu sendiri, satu pintu itu kita perlu 3. Nah, ini asisten saya ini. Asisten saya. Jadi untuk satu pintu expander itu kita perlu 3. Jadi untuk 4 pintu itu perlu 12 lembar. Untuk lantai ini 12 lembar. Nah, ini contoh salah satu, nanti hampir semua pada bagian kita sama. Nah, ini contohnya kan. Pada saat kita mulai masang peredam itu kita cukup buka sebagian dulu. Kita buka sebagian dulu. Nah, kira-kira ini kemudian kita masukkan ke posisi. Kalau bagian-bagian dalam ini yang memang rada-rada ribet, harus ekstra hati-hati karena dia ada lemnya kan, jadi dia harus sedikit saja kita tarik supaya dia jangan menempel kemana-mana. Kita sudah potong ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kita kondisikan. Nah, ini untuk ini, kemudian samping sini saja. Nah, setelah kita mencapai ujungnya ini, kita cukup tempelkan saja di sini. Saya dekat sini. Nah, tangan bapak. Nah, ini kita tempel, kita ikuti lekuk bagian bodi. Nah, kita tempelkan saja pakai tangan dulu. Nah, ini kita ikuti saja lekukan bodi. Nah, setelah itu, setelah dia tertempel yang kita buka tadi, nah yang lain kita akan menyusul. Kita tinggal tarik saja stikernya yang tadi, penahannya pelan-pelan. Nah, kita tarik separuh, kemudian kita rapikan lagi karena kita harus mengikuti bentuk bodi mobil supaya pemasangannya rapi. Nah, ini kita ikuti saja sampai, nah, jadi nggak perlu terburu-buru. Jadi nah, kita tekan sini, kita rapikan sambil kita ikuti bentuk bodinya. Nah, bagian fender ini harus 100% kita kasih, kita beri peredam. Karena apa? Bagian fender ini suara ban akan masuk di sini. Makanya ini kita akan tutup nanti 100% sampai di sini. Jadi 100%. Nah, untuk menghilangkan suara ban yang akan masuk ke dalam mobil. Nah, inilah yang sudah kita pasang peredam. Jadi yang paling utama yang kita beri peredam itu adalah bagian ini.
bagian sini, karena ini sumber masuknya suara ban terhadap aspal, itu kita akan kurangi. Nah, kemudian bagian-bagian yang lubang-lubang, cuman tidak semua kita tutup, kayak contohnya di sini, ini jangan ditutup karena ini ada klip. Jadi di sini juga ada klip ini jangan kita tutup karena nanti akan jadi masalah, tidak bisa kita pasang. Dan di bagian belakang di dinding itu juga harus kita beri. Ini kita lihat ini, nah ada bahkan yang ini bagian di sini harus diberi juga, karena apa? Ini sumber suara ban. Nah ini memang agak susah yang di belakang ini, tapi kita diperkirakan kita potong dulu. Jadi kita potong kira-kiranya berapa sentimeter. Nah baru kita tempelkan pelan-pelan sambil diurut supaya bagian ini, karena bagian di dalam ini juga sumber suara, sama dengan yang di sini sumber suara ban. Jadi yang itu yang kita reduksi sumber suara ban, ini suara dari luar jadi tahan juga dengan ini. Jadi ini sudah 2 lapisan. Nah, yang di sini ada lubang cukup besar, ini agak susah kita tutup. Kalaupun tutup, aspalnya harus aspal yang lebih keras. Karena apa? Kalau di aspal yang ini yang ditempel di dinding ini, dia akan sulit untuk menempel di sini karena posisinya terlalu lebar. Jadi yang paling penting yang di dalam sini kita harus beri, karena itu sumber suaranya. Kalau ini sudah tereduksi, otomatis suara dari luar dan dari ban akan berkurang. Depan yang kita kasih pelapis, jadi yang ada pelapisnya, aspalnya tidak saya tambahi lagi. Jadi dan seperti untuk baut-baut kursi kita tidak tambah karena itu sudah ada. Di sini juga kita tambah sampai di depannya untuk mengurangi suara mesin. Ini juga sudah banyak sudah. Untuk peredamnya, expander sendiri di karpet dasarnya paling bawah itu cukup tebal sebenarnya. Bahkan yang untuk bagian di sini ini pakai busa. Sebenarnya busa ini selain mengurangi suara juga akan mengurangi panas. Jadi memang expander sudah cukup baik, tapi kita tambah lagi supaya lebih kedap lagi suaranya. Ini yang bagian depan. Untuk bagian depan, nah, ini penampakan sebelum kita kasih peredam. Kita lihat banyak polos masih, hanya beberapa titik saja yang dikasih peredam sama pabrikan untuk mengurangi bobot dan mengurangi biaya. Ini akan kita tempel semua nanti. Inilah yang sudah kita pasang peredamnya. Ya, dikarenakan keterbatasan peredam, kebetulan peredamnya sudah habis 12 lembar, ya kita pasang spot-spot. Tapi pasti lebih bagus karena di dealer pun hanya sebagian. Karena dia untuk di karpet dasar paling bawahnya itu juga ada peredam busanya. Jadi ini sangat membantu. Kita gunakan spot-spot tapi di daerah yang terbuka. Tapi terutama di dinding dan area suara ban kita sudah kurangi. Jadi untuk lantai, dinding dan area bumper itu kita menghabiskan 12 lembar. Karena posisinya tinggal 12 lembar, maka itu yang kita gunakan, ngepres sekali posisinya. Jadi sebagian kita gunakan, sebagian kita biarkan, karena memang terutama posisi-posisi pemasangan kursi kita tidak geser, tetapkan saja, jadi dia tidak berpengaruh. Kursi akan tetap posisinya. Dan ini kita bersihkan sekaligus supaya sekalian membersihkan areal dalamnya. Suara dari luar
bisa dengar cukup keras. Nah, sekarang kita tutup pintunya. Nah, tidak ada lagi suara apapun yang masuk dalam mobil, hanya suara AC, kipas AC saja yang terdengar. Suara di pinggir jalan ini tidak ada sama sekali masuk. Kita lihat. Itulah setelah dipasang peredam. Inilah setelah ditutup pintunya, kita dengar tidak ada suara apapun, hanya suara AC blower yang terdengar. Yang jelas setelah kita pasang peredam, yang paling terasa adalah efek pertamanya adalah satu, suara sound system. Jadi suara sound system mobil, terutama yang dari pintu-pintu mobil, akan sangat terasa. Dentuman bassnya bisa meningkat 30-40%. Akibatnya ya saya harus menyetel ulang untuk DSP-nya mobil ini, karena saya sudah menggunakan head unit yang ada DSP. Harus kita setting ulang karena dengan bertambahnya bass, kalau kita biarkan tidak nyaman lagi suaranya. Jadi kita harus setting ulang DSP-nya dan mengurangi bassnya sehingga bisa seimbang lagi. Kedua, suara dari luar itu berkurang sekitar 10-20%. Expander yang sebelumnya itu sudah kedap, semakin kedap. Jadi semakin nyaman dalam membawa kendaraan ini. Dan berat mobil ini juga bertambah. Saya pasang 24 lembar itu beratnya sekitar bertambah sekitar 22 kg lah. Jadi 22 kg untuk berat aspal tambahannya yang dipasang di pintu 12 lembar dan di lantai 12 lembar. Kalau mau total di lantai itu paling tidak itu 14 lembar. Itu sudah lebih bagus dibanding yang 12 lembar. Karena saya pesannya 12 ya, adanya itu ya otomatis itu saja. Jadi akibatnya cukup baik untuk mobil Expander yang sebelumnya kedap, semakin kedap. Suara sound system semakin baik. Mantap.